Nothing but a hater. Cloud chaser. Now we catch him at the chicken spot. Up a couple chops. Pop that nigga with 100 shots. Ra-da-da-da-da. They didn't make that nigga diddy bop. Cha-cha-cha-cha-cha. He thought we was going knuckle up. Bitch, I don't box. And these niggas always talking shit. Yada, yada, yada. When you see me... Oke, selamat malam. Ini gue pertama di bulan puasa. Kita ambil jadwal malam ya. Ini masih jam 8 kurang. Jadi kondisi lalu lintas masih ramai. Kalem-kalem aja lah. Single ride bro. Belum tahu rute yang mau ditempuh itu rute mana. Saya nyampe-nyampenya aja. Ke kiri. Kita coba lewat rute yang rame-rame ya. Ini kita mengarah ke daerah Benteng Pancasila Mojokerto. Jadi segitu dulu ya, nanti pas sampai Benteng record lagi. Oke? See you. Itu kayak kerenjam jadinya karena ada suspensi di tengah frame tadi, itu nggak bisa di lock karena saya pakai yang suspensi yang bawaannya yang murah, jadi nggak bisa di lock. Jadi ya udah, kita nikmati aja ya. Semoga nanti ada rezeki lebih lagi supaya bisa upgrade. Ini karena lalu lintas ramai, lanjut nanti lagi ya. Oke. Dari Bayangkara kita ke Jalan Mojopahit yang sebelah selatan cuy. Oke, ada kereta api. Kereta api. Lanjut lagi. Oh ya, ini sedikit cerita. Jadi sepeda yang saya pakai ini saran dari temen sekampung, temen lama dari kami masih sama-sama bujang, dan dia udah lebih dulu di bidang menggeluti hobi atau tekun di olahraga sepeda ini. Jadi dia merekomendasikan untuk saya pakai sepeda yang custom, karena memang terus terang dari sisi budget pas-pasan. Jadi ya udah disaranin untuk ngerakit aja. Kalau ngerakit kan nggak langsung gede tuh biayanya, bisa nabung beli frame dulu, setelah frame nanti beli yang lainnya kayak sprocket, shifter, crank, headset dan lain-lain lah. Jadi disarankan seperti itu. Nah, akhirnya
Dia juga yang kasih info kalau di toko sepeda dekat rumah ada yang ngejual frame Polygon Leran yang versi lama. Jadi di situ dapat harga yang sesuai budget. Akhirnya saya ambil. Setelah itu, karena dulunya saya pernah mencoba usaha di bidang clothing, desain dan clothing ke industri balita, masuk clothingan balita, namanya sebetulnya kan baby grow. Nah, kepikiran tuh karena sama-sama depannya B, ya udah akhirnya kita coba ganti namanya Bike Pro yang sekarang saya pakai ini. Nah, polygon atau frame yang saya dapat tadi akhirnya kita repaint, terus kasih cutting dengan tulisan atau identitas Bike Pro. Jadi kalau teman-teman nanya mereknya sepeda saya pakai, ya tadi aslinya Polygon Leran, khusus old school. Sejauh ini sebetulnya kalau menurut orang yang memang pakarnya sih, harusnya untuk tinggi ukuran saya 175 itu harusnya pakai ukuran 27,5 yang L. Tapi karena saya juga sudah terlanjur ngebangun ini, ya udah gimana caranya supaya saya juga bisa memaksimalkan apa yang saya punya. Akhirnya saya pakai aja udah setiap hari. Sejauh ini nyaman aja. Cuman dari beberapa kali goes, pastinya kan juga dapat info baru mengenai ukuran sepeda dan lain-lain. Untuk rute untuk kota-kota seperti ini sebetulnya khusus ini sangat menyiksa sih ya. Artinya dalam artian menyiksa itu ketika kita ingin agak kenceng itu kayak keredam jadinya, karena ada suspensi di tengah frame tadi, itu nggak bisa di lock. Karena saya pakai yang suspensi yang bawaannya yang murah, jadi nggak bisa di lock. Jadi ya udah, kita nikmati aja. Ya semoga nanti ada rezeki lebih lagi supaya bisa upgrade. Ini karena lalu ramai, lanjut nanti lagi ya. Kita nyampe di perempatan Surogenawan ke arah Beringin Rejo. Ikuti saja, lampu merah berarti hijau jalan. Nah, ceritanya kenapa saya akhirnya memilih dan juga nyaman di
aktivitas olahraga bersepeda ini itu karena memang sangat lama saya nggak olahraga, sangat lama, vakum. Dulu olahraga yang saya pilih lebih ke olahraga permainan, seperti sepak bola, lalu basket, seperti itulah, renang. Jadi olahraga seperti itu yang lebih saya pilih. Sebetulnya ada sih, kemarin itu sempat suka mulai suka di olahraga hiking atau jalan-jalan ke gunung, hiking and camping ya. Suka, sangat menikmati banget. Tapi sayangnya tidak bisa rutin. Jadi saya dan teman-teman paling setahun 1 atau 2 kali. Itu pun kita juga harus mengatur jadwal, karena butuh waktu beberapa hari. Spare amannya sih 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Jadi susah untuk nyocokin waktunya, dan jedanya sangat lama. Untuk 1 tahun 2 kali kita olahraga, lama banget jedanya. Dan akhirnya ketika saya pulang kampung ini, ketemu teman-teman di kampung juga, terus ketemu teman-teman hotel yang notabene teman-teman Gojek sebelumnya yang sudah dulu bersepeda, Om Upeng, sering cerita kalau memang bagus sepeda itu, banyak sharing-sharing. Ya udah, akhirnya coba lah, apa salahnya gitu, kayak apa sih sepedaan. Ternyata dari situ saya suka. Kesan pertama yang saya tangkap mirip banget, hampir mirip seperti hiking, tetapi intensitasnya bisa saya lakukan paling enggak 1 minggu 2 atau 1 kali. Kalaupun ada niatan membaik lagi ya bisa lebih. Kalau lihat di referensi YouTube sih, teman-teman malah banyak yang melakukan setiap pagi tuh, keren. Nah tapi karena saya pemula ya, saya nggak memaksakan. Jadi cara upgrade-nya seperti ini, pelan-pelan. Upgrade di pernafasan, detak jantung, lalu kekuatan otot kaki, otot tangan. Jadi seperti ini caranya. Pelan-pelan, perlahan, asalkan rutin, ada perubahan yang cukup dirasakan ketika saya melakukan itu rutin. Padahal rutinnya hanya 1 minggu 2 kali loh itu. Dan untuk jarak sih, awal-awal saya ambil 10-15 kilo, lalu saya rutin lagi naik ke 20 sampai 25. Lalu kalau sama teman-teman ambil jaraknya lebih jauh lagi, paling tidak 40 kilo. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah sudah bisa menempuh 70 kiloan. Walaupun masih banyak
PR. Dalam artian kita harus lebih upgrade lagi untuk kuat di medan 70 kilo yang bisa dikatakan rute datar dan tanjakan. Perlu latihan lagi. Lalu dulu kan kuliah saya sempat kuliah ya, walaupun tidak selesai, tapi alhamdulillah pernah merasakan seperti apa kuliah di jurusan olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, ambil jurusan PJKR. Nah ini nih, ini yang sebetulnya pengen saya mau tanya ke teman-teman saya yang kuliah lama, terutama yang udah lebih paham seperti apa penjabarannya. Next ya, semoga ada kesempatan bisa tanya-tanya ke teman-teman PJKR alumni PJKR 2002. Jadi PJKR itu adalah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Ada rekreasinya ya, diingat-ingat. Jadi kalau buat teman-teman yang banyak belum tahu, sebelum kalian memutuskan untuk olahraga kalian itu untuk apa dulu sebetulnya? Grade-nya itu untuk apa? Untuk kesehatan rutinitas kalian sendiri, untuk prestasi, atau untuk sekalian menjadi atlet, punya target sendiri, atau juga bisa menjadi trainer, pelatih, atau juga bisa menjadi ahli. Nah, untuk di bidang ahli olahraga itu ada jurusannya sendiri lagi, ilmu keolahragaan. Jadi lebih memahami di sisi biologinya, anatomi tubuh dan lain-lain. Itu lebih kompleks di situ. Nah, maka itu yang saya pilih kali ini, PJKR ini, yang saya pilih bersepeda sekarang ini adalah olahraga yang saya jalani untuk kesehatan sehari-hari saja sebenarnya. Tidak menitik beratkan ada pencapaian tertentu, enggak. Kalaupun untuk supaya ketemu lancar dalam berolahraga, pasti kita harus rutin. Dalam artian yang saya bilang tadi, upgrade tenaga, upgrade pernafasan, otot-otot dan lain-lain. Itu adalah pencapaian untuk olahraga sehari-hari, bukan untuk yang nantinya bakal jadi untuk event lomba atau bahkan atlet, bukan. Hanya untuk rutinitas kesehatan sehari-hari aja. Jadi penjabaran yang simpel seperti itu sih. Jadi sebelum memutuskan untuk bersepeda atau olahraga apapun, teman-teman harus punya plan atau di-set ke arah apa. Mau jadi apa nantinya, mau dibawa kemana olahraga kalian ini. Di sepeda ini saya mendapatkan pendidikan pasti, karena saya di sini juga terus belajar mengenai seperti apa sepeda, lalu otot-otot mana saja yang lebih terlatih, dan seperti itulah pendidikannya.
Kesehatan pasti, tujuannya untuk kesehatan. Jasmani pasti. Lalu yang terakhir rekreasi. Nah ini yang menarik di poin rekreasinya sebetulnya. Jadi di olahraga yang sebelumnya pernah saya lakukan, itu kan olahraga permainan ya, hiking juga sebetulnya. Cuman saya baru merasakan yang namanya rekreasi itu ada di sepeda sini. Saya benar-benar mendapat paket komplit dari PJKR itu di olahraga sepeda ini. Jadi senang, katakanlah kalau kita melihat lokasi wisata yang ada di kota kita, sekitar kota kita sendiri saja, itu kalau kita naik motor atau naik mobil seakan-akan menjadi hal yang sepele, dekat, dan mungkin kurang berkesan karena tujuan rekreasinya adalah berangkat rekreasi aja. Nah, dengan sepeda ini beda, bener-bener berbeda. Saya mendapatkan paket komplitnya di situ. Jadi pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasinya itu dapat semua. Karena kita men-set tujuan kita di lokasi wisata yang notabene masih di area kota kita. Tapi dengan kita bersepeda mulai start dari rumah, ketemu teman, lalu sampai ke tujuan lokasi wisata itu ada penghargaan tersendiri gitu setelah kita mencapai lokasi tersebut. Karena kan yang pertama kita nggak naik kendaraan yang bermesin dengan tenaga kita. Lalu menjauh di perjalanan banyak hal-hal yang selama ini ternyata luput dari perhatian atau pandangan kita. Banyak hal-hal menarik yang terekam, terrecord oleh kita, yang dimana kalau kita biasanya naik kendaraan bermotor pasti luput deh. Tapi dengan bersepeda kita bisa pelan-pelan mengamati dan menikmati hal-hal yang mungkin selama ini ada tapi kita tidak memperhatikan. Itu yang membuat saya senang. Nah, maka dari itu PJKR ini komplit banget guys di olahraga sepeda. Itu yang saya rasakan ya, belum tentu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jujur ada kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri ketika kita sampai ke lokasi yang kita tuju. Jadi rekreasi yang dimaksud dari jurusan pendidikan waktu kuliah dulu itu baru saya rasakan sekarang ini. Maksudnya kemarin-kemarin ketika saya melakukan olahraga permainan itu nggak dapat gitu. Yang dinamakan rekreasi itu apa, nggak dapat. Baru bener-bener bisa merasakan ya sekarang ini. Ya alhamdulillah bisa menemukan, walaupun sekian lama baru menemukan sekarang. Oh iya nih, sekarang
kita ada di Desa Brangkal. Desa Brangkal. Ini tadi pulang kerja, setelah buka puasa, terus akhirnya sepedaan, nggak ada tujuan, tahu-tahu udah ngalir aja ke sini. Sekalian minta kopi lah. Itu dia rumahnya, kayaknya di depan tuh. Nih. Oke, balik. Wis oleh kopi. Wayahe balik. Matur nuwun Bekaji. Wis, cekap semanten kidungan kula. Assalamualaikum. Oke, balik kan. Lah, mampir ke tempat teman kerja ini tadi. Sekarang kita balik pulang. Sengaja emang berlama-lama tadi karena menghindari lalu lintas yang ramai ya. Nyari yang sepi. Oke, lanjut nanti ya. Oke, rute perjalanan pulang ini kita lewat Jalan Suradinawan. Nah, Jalan Suradinawan ini bisa dikatakan opsi kedua ya, walaupun bukan pusat tapi banyak tempat tongkrongan, banyak tempat kuliner juga. Jadi kalau teman-teman yang dari luar Mojokerto, waktu acara di Mojokerto, kalau mau nongkrong atau cari macam-macam kuliner bisa di sini. Nah, tadi barusan kita lewat ada angkringan, terus ada beberapa vape store juga, tempat nongkrong, kopi lupa waktu, banyak lah pokoknya di sini. Bisa untuk opsi pilihan teman-teman cari makan ataupun buat nongkrong. Dulu waktu masih sekolah, Jalan Suradinawan ini paling sering untuk area balap liar. Tapi dengan berjalannya waktu semakin ramai populasinya, jadi sekarang banyak kuliner di sini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi nanti ya. Oke, kita sampai di jogging track Jalan Hayam Wuruk.
sayangnya nama jogging track ini kurang sesuai harapan ya, jadi tidak terawat. Akhirnya jarang ada orang yang jogging di sini. Nggak tahu kenapa di Mojokerto, terutama yang kota ini ya, untuk infrastruktur olahraga secara umum, apalagi prestasi, sepertinya bisa dibilang kurang sih. Ya semoga kedepannya ada bapak-bapak atau ibu yang duduk di dewan sana memperhatikan, tidak asal hanya ngebangun sih, tapi juga yang terpenting sebetulnya kan perawatan. Setelah dibangun, fungsinya untuk apa, tapi kalau tidak dirawat ya sama saja, akhirnya nggak kepake juga. Ya semoga saja kedepannya lebih baik lagi. Jadi seperti itu hari ini, goes pertama di bulan Ramadan ini. Single ride, night ride. Tetap selalu jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan pastinya selalu sehat, selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan dihindarkan dari semua macam bahaya apapun. Amin. Dan tentunya tidak lupa mohon untuk saran, kritik, untuk evaluasi konten juga, bersepeda saya juga agar lebih baik. Oke, terima kasih. Salam sehat. Baik bro, baik.